soalnya kan masih putus mungkin jalan Putus kemana? Oh iya, ini motor kayaknya bisa, motor bisa kayaknya. depannya dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan guys, kayaknya udah Ramadan ya kan udah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan yang pertama terkait pengumpulan zakat yang dikelola oleh UVZ Lajismu Gunung Tabur. Yang pertama, alhamdulillah muzaki pada tahun ini luar biasa meningkat. Target kita 1000 jiwa, tapi kita memperoleh sampai 1060 jiwa. Terima kasih, ini luar biasa. Zakat fitrah berupa uang sebesar 24.024.000 rupiah. Zakat fitrah beras sebesar 1 ton 426 kuintal,5 kilo. Zakat fitrah beras, zakat mal sebesar 18.492.000 rupiah. Infak sedekah 3.330.000 rupiah dan fidyah 5.840.000 rupiah. Dan sudah didistribusikan semua, terutama zakat fitrah. Untuk itu kami ingin ucapkan terima kasih kepada masyarakat, khususnya para muzaki yang telah bersukarela atau menitipkan zakatnya melalui Lajismu Gunung Tabur. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. A idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wal arda madadnaha wa alqayna rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij. Tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah atas segala anugerah kenikmatan lahir dan batin sebagai wujud kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah, di hari raya Idul Fitri yang penuh kebahagiaan ini, kita rayakan kemenangan, kesuksesan mengendalikan hawa nafsu, serta keberhasilan menghiasi diri dengan takwa, iman, dan amal soleh. Bulan Ramadan yang penuh kebaikan dan keberkahan telah pergi. Hari-hari dan malam-malamnya yang indah pun telah pula berlalu. Setelah kita merasakan kebahagiaan berpuasa, merasakan kenikmatannya sholat tarawih, ketenangan hati dengan zikir, baca Quran dan munajat doa. Saat ini datanglah hari raya dengan kemegahan dan keindahannya, kegembiraan dan kebahagiaannya. Kita sambut dengan mengumandangkan takbir untuk membesarkan Allah, termasuk berbuat baik kepada golongan lemah dari kalangan fakir miskin. Bantu dan kasihanilah mereka agar menjadi salah satu sebab kebaikan besar bagi diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Surah Al-Ma'un bukan hanya sekedar untuk kita bawa ketika kita sholat, tetapi surah Al-Ma'un itu harus wujud di tengah-tengah masyarakat. Harus ada, Al-Quran itu harus kita turunkan ke bumi. Simak hadis Nabi berikut ini. Abghuni du'afa'akum fa innakum turzakuna wa tunsaruna bi du'afaikum. Cari oleh kalian orang-orang miskin, karena kalian itu diberi rezeki dan ditolong oleh Allah karena orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad. Jangan lupakan fakir miskin. Mereka adalah saudara kita. Masukkan kebahagiaan dan kegembiraan di dalam hati orang-orang tertindas. Bantu mereka dengan rezeki yang Allah anugerahkan pada kita. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang menemui Nabi. Dan beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling baik itu Rasul? Aku ingin jadi orang baik. Dan perbuatan apa, amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Rasul menjawab, orang yang paling baik, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, yang kehadirannya di tengah-tengah masyarakat sangat dinanti-nantikan. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah memasukkan rasa bahagia, memasukkan rasa senang ke dalam hati seorang muslim,
Rasul memberi contoh, menghilangkan kesusahan orang-orang yang lagi susah, memberi pekerjaan kepada orang yang lagi nganggur. Itu memberikan manfaat yang luar biasa. Atau kamu membayar hutangnya, itu memasukkan rasa gembira yang luar biasa. Atau kamu hilangkan rasa laparnya, beri makan dia, beri beras dia. Dan aku, kata Nabi, dan aku lebih suka berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya daripada orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Demikianlah sidang Id. Pernyataan tegas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya ibadah sosial itu, membantu orang lain itu justru lebih utama daripada ibadah ritual. Khatib ulangi. Ada kalanya ibadah sosial itu, membantu orang lain itu justru lebih utama dibandingkan dengan ibadah ritual yang sifatnya sunat. Sebulan penuh kamu beriktikaf di masjid, tapi tetanggamu kelaparan kamu tidak tahu. Bahkan iktikaf hanya sunat. Membantu dan memberi manfaat kepada orang lain lebih utama daripada mengejar pahala ibadah ritual. Karenanya, momen penuh kebahagiaan ini, bahagiakanlah anak-anak yatim, bahagiakanlah golongan du'afa hingga orang-orang yang sedang sakit. Ajak mereka merasakan kegembiraan pada hari ini. Besok tengok dan kunjungi mereka, ucapkan tahniah dan doa, sampaikan nasihat dan motivasi agar senantiasa bersabar menghadapi segala bentuk ujian dari Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Memberi manfaat kepada orang lain merupakan ciri kepribadian karakter orang beriman. Khatib ulangi, memberi manfaat kepada orang lain merupakan karakter orang beriman, yakni selalu terpanggil untuk menolong saudaranya, menyelamatkan problematika orang lain, serta memiliki jiwa kepedulian sosial. Itulah di antara indikator kesalehan seorang muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa orang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oleh sebab itu, setelah kita membangun misi ibadah kepada Allah, seorang muslim hendaknya memproses diri menjadi orang soleh. Selanjutnya mengorientasikan diri untuk melakukan perbaikan, menjadi agen-agen perubahan demi memberi manfaat dan menghadirkan maslahah bagi umat dan bangsa. Seorang muslim tidak boleh bersikap egois, hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting saya, senang orang lain menderita, orang lain terlunta-lunta, bukan masalah bagi saya. Bukan sikap seorang muslim yang hanya ingin menjadi orang yang soleh secara pribadi, tapi tidak peduli dengan kelalaian dan penderitaan orang lain. Betapa banyak orang miskin di sekitar kita. Karena merasa malu dan demi menjaga kehormatan, mereka rela menyembunyikan kebutuhannya. Namun tidak sedikit pula orang yang tidak sabar, akhirnya dia menampakkan kemiskinannya. Kepedulian terhadap fakir miskin akan menjadi salah satu sebab limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan bantu kebutuhan dia. Seseorang yang membantu dan menolong orang lain, maka dia akan ditolong oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Dengan memberi manfaat kepada orang lain, niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya dalam urusan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul bersabda, barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan hidup di dunia, maka Allah yang akan menyelesaikan kesulitan-kesulitannya nanti di akhirat.
Dan barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Orang mukmin, orang beriman hendaknya selalu terpanggil menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika dia menjadi guru, ia serius mendidik dan mencurahkan ilmunya demi melahirkan murid-murid yang beriman dan berilmu, cerdas dan beradab. Ketika menjadi pebisnis pedagang, dia berlaku jujur, zakatnya ditunaikan, sebagian keuntungannya diinfakkan di jalan Allah dan dia bantu orang-orang lemah. Ketika dia menjadi pegawai dan karyawan profesional, dia disiplin bekerja dengan penuh tanggung jawab, gemar membantu dan melayani orang lain. Ketika dia menjadi pejabat publik, dia bersikap adil untuk semua golongan. Dia peduli dan empati terhadap nasib rakyatnya, berkhidmat melayani kebutuhan masyarakat, bahkan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Secara lahiriah, memberi manfaat kepada orang lain itu, membantu dan menolong mereka itu tampak sebagai kegiatan atau tindakan yang mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga, bahkan bisa jadi menguras harta kita. Namun ketika berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain itu, pada hakikatnya kita menanamkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Tidakkah kita yakin akan firman Allah, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Quran surah 17 Al-Isra ayat yang ke-7. Kaum muslimin, di era disrupsi sekarang ini, di mana perubahan begitu cepat terjadi akibat transformasi teknologi, kita menghadapi banyak tantangan dan ancaman yang dapat merusak akidah dan moral masyarakat. Oleh karena itu, kita membutuhkan persatuan dan kesatuan, kerjasama dan kolaborasi di antara semua elemen umat dan bangsa perlu dihidupkan kembali. Hanya dengan persatuan dan sinergi yang terorganisir dengan baik, gerakan perbaikan dapat diwujudkan demi menyelamatkan diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negara dari berbagai ancaman kerusakan. Selanjutnya, di akhir khutbah ini perlu ditegaskan bahwa bukti kesuksesan kita menjalani ibadah Ramadan adalah ketika berhasil melakukan perubahan dan peningkatan kualitas diri. Keyakinan kita tambah kuat, ibadah kita tambah tekun, akhlak kita makin sempurna, tanggung jawab sosial makin meningkat. Pribadi seperti itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat, memperoleh janji surga di akhirat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa.